Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Miracle TV Sharing Your Testimony. Apa kabar sahabat-sahabat Miracle? Kami berharap tentunya sahabat-sahabat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah dahsyat, akan bersaksi buat kita pada malam hari ini, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Sahabat-sahabat Miracle bisa langsung dibagi di grup-grup rohani atau di beranda sahabat-sahabat Miracle, karena kesaksian pada malam hari ini kesaksian yang tidak kalah heran akan memuliakan nama Tuhan. Baik, sudah dengan kita saat ini Ibu Tursina, kita akan mendengar kesaksian yang dahsyat bagaimana Tuhan bisa merubah hati seseorang. Karena manusia agak sulit, bahkan mungkin tidak sanggup ya ingin merubah suatu keyakinan atau kepercayaan seseorang. Nah, ini pasti ada perbuatan Tuhan, perbuatan Adi Kodrati yang dinyatakan di dalam kehidupan ibu ini, sehingga tadinya belum percaya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang bisa ikut dan percaya Tuhan Yesus. Kita akan mendengar kesaksiannya pada malam hari ini. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada malam hari ini, Ibu Tursina. Shalom, selamat malam Ibu Tursina. Selamat malam, Pak Rekti. Baik, apa kabarnya hari ini Ibu? Amin, di Tuhan luar biasa, Pak. Baik, mungkin nanti Ibu bisa lebih dekat sedikit dengan kamera atau dengan handphone, biar suara Ibu lebih terdengar jelas. Sedikit saja, tidak perlu terlalu dekat sekali. Baik, seperti biasanya Ibu Tursina, kita akan buka dengan doa. Saya ajak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama, dan sahabat Miracle juga, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami mengucap syukur karena pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa dipertemukan kembali untuk mendengar kesaksian, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar segala perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami pada malam hari ini Ibu Tursina, agar beliau dapat bersaksi, dapat memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini, dan dapat memberkati banyak orang. Kami buka program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, satu ayat pembuka bagi kita semua. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang. Jadilah tenang supaya kamu dapat, sebentar, terlalu cepat ya. Bergeser sebentar ya. Ya, supaya kamu dapat berdoa, ayat 8 ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Puji Tuhan. Dan seperti biasanya, ada dua hal yang saya ingin ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle. Pertama adalah tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar, silakan berkomentar. Tapi biarlah komentar kita menjadi berkat bagi orang lain, dan berkomentar dengan dewasa dan berhikmat. Baik, pengumuman untuk sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0852 5721 3655, atau sahabat Miracle bisa klik ada link di bawah video yang bisa di redirect ke form kesaksian pribadi. Jadi lebih praktis bagi sahabat-sahabat yang mau bersaksi, tinggal mengisi Google Form. Baik, kita kembali ke Ibu Tursina. Ibu, pada malam hari ini kita tidak sabar mau mendengar perjalanan hidup Ibu, perjalanan iman Ibu, bagaimana sampai Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana
penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ibu, di dalam pergumulan ibu. Nah, kami akan mendengar pada malam hari ini untuk menikmati berkat Tuhan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Tursina. Silakan. Salam, Shalom. selamat sore. Ya. Salam kepada semua yang menonton di studi Bapak Frankie. Biarlah semuanya ini menjadi berkat bagi kita semua yang dapat mendengar kesaksian saya. Doakan juga saya diberi hikmat supaya saya bisa menyaksikan apa yang saya saksikan dengan kebenaran dan hidup ya. Terima kasih, puji Tuhan. Pada malam hari ini, saya mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada. Semua itu hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini, saya diundang untuk bersaksi di room Pak Frankie. Biarlah ini semua ini dapat kita lakukan kebenaran firman Tuhan yang selama ini saya dapatkan mungkin sudah 35 tahun ya. Ini saudara yang kekasih. Asal mulanya saya ini berasal dari Muslim ya, suku dari Minangkabau. Puji Tuhan, di masa kecil hidup saya, umur 6 tahun, 7 tahun kita sudah diajar mengaji, sholat, sembahyang. Orang tua saya mengajarkan jangan lupa jangan meninggalkan sholat, karena sholat itu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua saya mengajarkan setiap pagi kita harus bangun pagi, 4:30 kita udah bangun pagi, kita dibangunkan. Bapak saya jadi imam, ya. Jadi ibu saya, orang tua saya itu semuanya itu kita berjamaah ya. Jadi kita sholat subuh ya. Kami ada keluarga 8 orang, kami bersaudara. Ini yang sudah meninggal 3. Puji Tuhan, saya masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Saya tidak pernah meninggalkan sholat saya, ya kecuali kita seorang wanita itu datang bulan. Walaupun saya meninggalkan, saya harus dikodok dulu. Di Tuhan, saya juga puasa, ya tahajud, itu kita diajarkan semua. Saya sekolah juga dulu cuma di Madrasah Islamiyah ya di Kota Medan. Saya lahir di Kota Medan ya. Semua kita lahir di Kota Medan. Kita berasal dari Sumatera Barat ya. Saya suku Piliang Gadang. Jadi puji Tuhan, saya dulu sekolah di Kalsa di Kota Medan ya. SD itu dari jalan itu Multatul itu saya berjalan kaki. Bapak saya itu dulu usahanya di toko Sambu ya, dibilang pajak. Pajak itu pasar ya, pasar Sambu di Kota Medan. Itu ada toko lah gitu. Kalau disebut apa itu namanya, bapak saya itu ahli kacamata gitu ya, toko ahli kacamata gitu. Jadi kami itu tidak pernah sembahyang semua sholat, mengaji. Saya belajar mengaji itu di Madrasah Islamiyah, sekolah umum juga.
Tapi akhirnya bapak saya itu pergi usaha keluar kota ya, jadi itulah karena diajarkan agama kami itu boleh menikah berapa kali, jadi bapak saya keluar kota ya, meninggalkan kita, jarang pulang gitu. Jadi hidup saya pun juga sekolah juga sampai keputus-putus ya. Dari Kalsa itu cuma sampai kelas 5 SD di Kalsa berjalan kaki, 3 bulan nggak bayar, akhirnya saya pindah sekolah. Terus saya pindah ke sekolah Chandra, sekolah Auri Angkatan Udara ya, di daerah dekat Kolonial Medan. Puji Tuhan saya selesai juga itu. Setelah saya sekolah sampai seman di SMP ya saudara yang kekasih, saya bekerja di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Ya selama hidup saya tidak pernah merasakan kebahagiaan ya. Walaupun bapak saya itu sanggup menyekolahkan kami di sekolah swasta, tapi akhirnya juga kami tidak sampai ya, abang-abang kami tamat di SMA gitu ya, adik-adik kami tamat ya. Adik saya juga ada yang sampai kuliah juga bayar sendiri. Jadi selama saya dalam hidup saya ini, orang tua saya itu, bapak saya maksudnya ya, tidak lagi memberi nafkah kepada ibu saya, kami juga mencari makan sendiri. Saya menderita saudara yang kekasih. Menderita kenapa? Mama saya itu kalau bapak saya datang, kita nggak disuruh usaha ya, dagang gitu ya. Nah, tapi kalau bapak saya pergi keluar kota ya sampai sebulan 2 bulan, karena dia punya istri di Siantar ya, di Balige. Ya, itu semua istrinya itu orang-orang gadis semua, saudara yang kekasih. Nah, jadi saya kalau bapak saya nggak ada, mama saya suruh saya dagang kue. Jam 5 pagi saya udah jualan kue. Pulang jam 7, habis nggak habis pulang, ngambil kue di orang lain. Bisa habis 1.000, kadang 600 potong ya. Itulah puji Tuhan penderitaan saya. Abang-abang saya mah enggak, saudara, hanya saya. Saya anak yang ketiga. 2 laki-laki abang saya di atas saya. Terus sekolah saya sambil sekolah ngaji ya di madrasah tadi, saya diajarkan cuman dari seperti surat, buku ibadat, fikih ya. Mengaji itu berapa harkat, 1 harkat, 2 harkat, 4 harkat, mendengung. Ya, itu yang diajarkan di pengajian ustaz saya. Setelah saya itu habis kita pulang mengaji sampai jam 12, saya sekolah siang di umum di Kalsa itu saya bilang. Nah, akhirnya saya juga setelah itu saya pulang sampai sore. Hidup saya berjalan terus, akhirnya saya sampailah sekolah di SMP. Kelas 2 itu juga nggak tamat ya saudara yang kekasih. Saya bekerja di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Banyak yang penderitaan bagi saya, karena kenapa saya putus sekolah. Mama saya disuruh jualan itu ya, keliling di jalan Multatul Kota Medan itu, jual jagung, apa semua, banyak penderitaan saya. Kalau bapak saya kirim uang, mama saya kumpulkan itu saudara yang kekasih. Tapi puji Tuhan, mama saya sampai bisa beli rumah. Dari 1 sampai kecil-kecilan 1 dengan emas ya saudara. Terus kumpul duit lagi, mama saya itu beli lagi rumah. Ya ukurannya cuman kecil saudara yang kasih, cuman 3x12, ada yang 3x15. Tapi 2 tempat ya di lingkungan 5x4. Sampai sekarang ada di Kota Medan ya, Kolonial Medan. Jadi saudara yang kekasih, saya merasakan hidup saya ini tidak pernah bahagia. Sampai saya di dalam perjalanan itu, saya menjualankan kue saya, kelihatan bapak saya itu ya bawa pakai tas colak, pakai tas ini, waduh,
pakai dasi, waduh kayak orang keren. Memang hidup saya kalau bapak saya dulu nggak menikah lagi, hidup saya itu lumayan bahagia. Sekolah saya itu bukan sekolah negeri zaman dulu. Negeri itu 100 perak, swasta itu 1000 perak, jauh sekali perbedaannya. Sama kayak sekarang kayak sekolah Katolik. Malah sekolah negeri sekarang nggak bayar. Sekolah Katolik itu bisa 600-700 sekarang, saudara yang kasih. Begitulah saya dulu sekolah saya dikasih. Kelas 1, kelas 2 aja kita udah berbahasa Inggris. Tapi karena bapak saya sudah punya wanita lain, ya itulah. Karena di agama kami dulu boleh ya menikah sampai 4 kali. Dulu saya nggak mengerti ya. Itulah saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saya waktu itu lagi ngelilingin junjung kue itu ya saudara. Saya melihat bapak saya naik beca itu ya saudara. Waduh luar biasa. Saya menangis di pohon Tanjung itu ya, pohon beringin itu. Saya berdoa, Tuhan Yesus ya Allah ya Tuhanku, kenapa seperti ini nasib saya, bapak saya seperti kayak orang mewah begitu, tapi hidup saya sengsara. Saya bilang, puji Tuhan, saya menangis. Habis itu saya tanya sama bapak saya, untuk apa bapak pakaian mewah ini, tapi anak bapak enggak sekolah. Bapak saya malah ngomel-ngomel dengan saya. Ini sudah, saya diam. Akhirnya saya bekerja di rumah sakit Medan ya, rumah sakit Elizabeth Medan. Saya bekerja sebagai gizi, sebagian pernah di ruangan pasien, ya itulah saudara. Saya bekerja terus, hidup saya dari kecil itu saya hidup bekerja keras. Membantu adik-adik saya, karena orang tua saya, bapak saya itu udah gak ngasih makan ibu saya lagi. Karena kita udah pisah, mama saya udah gak mau lagi. Takut saudara yang kekasih, mama saya takut nanti ibu hamil lagi, siapa yang mau ngasih makan, itu yang saya nggak mau campur dengan bapak saya. Jadi nggak, selama saya umur 12 tahun bapak saya nggak pernah ngasih makan, saudara. Itulah setelah saya bekerja di rumah sakit, saya itu sering mengaji ya, bikin kalau di Kota Medan itu nama Wiritan. Saya ikut pengajian setiap hari Jumat, pengajian. Nah, sering di rumah saya itu ada pengajian pengumpul, kalau kita di Kristen itu persekutuan ya. Nah, itulah saudara. Habis itu saya sering melihat rumah tangga orang ribut di mana-mana, rumah tangga orang cerai kawin. Saya juga ngelihat banyak orang yang menderita ya saudara dengan perkawinan. Karena mereka diajarkan boleh istri berapa kali. Jadi saya tidak mengerti. Saya salahkan orang tua laki-laki. Saya belum ngerti agama ya. Yang penting saya kan mengaji gitu ya. Akhirnya saya saudara saya juga, ayo kamu bersinah, kita pergi, katanya. Kemana? Pergi ke dukun. Mau ngapain? Ya biar hidup kamu bahagia, mewah, dapat laki yang bagus. Saya kaget, puji Tuhan, saya nggak mau, saya kabur. Pas sampai di rumah orang, saya kabur, saudara yang kekasih. Karena saya diajar agama saya itu, kalau kita pergi ke tempat-tempat orang pintar itu hukumnya musyrik. Musyrik itu artinya mempersekutukan Tuhan. Saya nggak mau seperti itu. Saya mengandalkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman saya yang dulu ya. Tapi saudara, hanya Tuhan Yesus yang saya sembah.
Ini saya ceritakan yang dulu, saudara yang kekasih. Puji Tuhan, saya terus berjalan, bekerja, rumah sakit. Akhirnya saya ketemu dengan orang Jakarta, dulu belayar ya, masih kalau di zaman dulu tahun 83, itu saya calon suami saya itu ibaratnya masih mahasiswa kadet ya, saudara yang kekasih. Tapi dan perjalanan kami selama 3 tahun pacaran, surat dia masuk ke rumah sakit, dia masuk ke kantor PLN. Terus sampai dia bekerja ya di kapal PLN itu Simbulang. Perjalanan hidup saya itu terus berjalan terus. Akhir saya waktu dalam pekerjaan saya mengenal seorang dokter ya, saudara. Mau menikahi saya. Tapi saya harus masuk Kristen. Saya nggak mau, saudara yang kekasih. Karena saya menguatkan iman saya bahwa saya orang Islam, Muslim. Saya tidak akan mau, sekalipun dia orang hebat. Saya nggak mau. Saya bukan melihat harta. Saya nggak mau meninggalkan agama saya. Saya supaya jadi Kristen. Nggak mau, saudara yang kekasih. Tidak ada sedikit pun saya mau jadi orang Kristen, saudara. Akhirnya kami putus, tidak mau. Itulah, saudara. Dokternya seorang duda ya, saudara yang kekasih. Ya, orang Batak Karo, saudara. Jadi saya perjalanan hidup, akhirnya saya sudah mengenal suami saya ini. Akhirnya karena suami saya ini kapalnya nggak masuk Jakarta, nggak masuk Semarang, yang masuknya Kota Padang, Lampung, Semarang, Hong Kong ya, Batam ya, itu zaman dulu ya, saudara. Jadi kita sudah 3 tahun pacaran. Akhirnya saya menikah dengan suami saya di Kota Padang. Karena kapalnya nggak masuk Medan, nggak masuk Jakarta. Kebetulan kakek kami paling kecil itu orang kerja di pengadilan agama. Menikahlah kami di sana dengan secara ijab kabul saja. Memanggil orang Sia. Kalau orang Sia itu yang tidurnya yang udah tua-tua itu menghadap kiblat. Nah, terus dari keluarga suami saya juga yang hadir ya cuman dari ini kaptennya dengan KKM-nya ya, teman-temannya yang datang untuk menyaksikan bahwa saya menikah dengan suami saya. Abang saya, ya itulah, saudara yang kekasih. Akhirnya, saudara, saya menikah dengan suami saya ini, saya dituntut sama bapak saya. Bapak saya nggak terima, saudara yang kekasih, anaknya menikah tanpa sepengetahuan dia. Karena abang saya melarang. Waduh, sampai urusan polisi. Akhirnya abang saya marah dengan bapak saya. Ngamuk apa. Sampai abang saya bilang begini, itu bapak saya orang gila, nggak pernah ngasih makan kita, kenapa dia ikut campur? Itulah, saudara yang kekasih. Sampai kakek saya yang itu takutlah, saking takutnya gitu. Bapak saya menuntut kakek saya itu. Karena dia tidak pernah memberikan saya nafkah, kami 8 orang waktu itu, saudara. Kenapa dia nuntut tiba-tiba? Ya kalau kita Islam itu ya harus ada wali, karena bapak saya masih hidup. Memang betul bapak saya yang harus yang wali, tapi enggak apa-apa abang saya, saudara.
puji Tuhan akhirnya selesailah. Kakek saya nggak ada apa-apa. Jadi saudara yang kekasih, akhirnya saya cuma tinggal di Kota Padang itu cuma 3 bulan. Saya bilang sama suami saya, kita tinggal di Medan aja. Kamu berhenti aja kerja di kapal, tinggal di Medan. Mungkin kamu bisa bekerja di Belawan, di mana di PT, di mana gitu. Kita kumpul lebih baik. Dulunya saya menganggap orang lain yang penting duitnya. Saya menganggap gitu, saudara. Tapi saya berpikir lagi, untuk apa harta kalau kita tidak berkumpul bersama-sama? Nanti seperti bapak saya lagi di hati saya ini. Akhirnya saya berbicara dengan suami saya. Dia datang ke Kota Medan, ya. Saya ceritakan apa adanya. Untuk apa belayar kamu jauh-jauh tapi rumah tangga kita tidak kumpul. Nanti seperti bapak kamu tukang kawin, bapak saya juga tukang kawin. Bapak saya itu saudara, istrinya itu ada 6. Mertua saya itu ada 4 saudara yang kekasih. Begitu saudara. Kapten PLN sekarang udah almarhum semuanya. Bapak saya meninggal di Siantar, dikuburkan. Mertua saya dikuburkan di Budi Dharma ini di Jakarta, saudara yang kasih. Itulah saudara. Puji Tuhan. Setelah saya hamil ya saudara, anak saya pertama itu, lahirlah anak saya di Kota Medan itu, kita sebut namanya Andrian Rapon. Kalau Rapon itu bahasa orang Jawa itu, Rapon itu Rabupon. Jadi masih ada adat Jawanya saudara yang kekasih. Suami saya itu suku orang Cirebon ya, campur Bugis Mandar. Jadi kita keluarga Muslim semuanya saudara. Itulah saudara. Yang penting saya seiman dengan perkawinan saya. Saya nggak mau, kalau saya mau orang Kristen dari dulu di Kota Medan, saya kawin, saya terima itu dokter. Tapi saya nggak mau saudara. Karena iman saya itu kuat. Kita sudah diajarkan sama guru saya, orang tua saya. Jangan kamu membaca buku orang Kristen. Nanti kamu jadi Kristen. Tapi kita tidak mau. Zaman dulu tuh nggak ada mengkafir-kafirkan orang, menghina sesama tetangga dimanapun berada. Ya saudara. Nggak pernah kita lebaran ya lebaran. Natalan ya Natalan, kita ya tukar-tukar balik aja. Kalau dia Natalan ya kita kasih ini. Kita lebaran dia juga kita ngasih dia ngasih kita. Begitu. Nggak pernah ini saudara. Jadi itulah zaman dahulu kasih itu luar biasa. Kita saudara-saudara kita sesama manusia saling mengasihi. Makanya saudara, saya bingung sekarang ini. Kok kita tidak boleh menyebutkan Selamat Natal apa ya saudara? Kok kita bermusuhan gitu masalah agama? Padahal kita ini satu dari Adam nenek moyang kita saudara. Lanjut yang tadi kesaksian tadi. Setelah itu saya saudara, udah lahir anak saya, belum juga dapat pekerjaan. Suami saya bekerja sampai kuli bangunan, angkat-angkat pasir. Padahal seorang Akademi Pelayaran Surakarta, saudara Nusantara 83. Dia mau menderita ikut saya. Karena kita menunggu dari PT itu nggak kunjung tiba. Akhirnya suami saya kirim surat kepada ibunya, keluarga. Ibunya nyuruh ke Jakarta kembali.
Kami ke Jakarta, saudara. Suami saya disuruh belayar lagi ke kantor PLN. Ya, gampang saudara ya, karena dari keluarga suami saya juga orang PLN, orang pelabuhan saudara. Jadi Tuhan, saya melihat suami saya mau melamar kerja, saya nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ke rumah abang saya. Akhirnya abang saya masuk kerja di Jerman motor saudara. Abang saya juga nggak setuju suami saya itu berlayar. Karena kami sudah merasakan bagaimana orang jauh dari keluarga. Pasti itu berantakan. Yang dekat aja bisa berantakan, apalagi yang jauh. Karena kami sudah merasakan sama-sama. Suami saya juga sudah merasakan ditinggal abahnya. Saya juga sudah merasakan ditinggal abahnya. Menikah lagi dengan ibu yang lainnya, saudara. Akhirnya suami saya bekerja di Jerman. Abang saya masuk. Setelah itu bekerja, setahun kemudian, saya hamil lagi, saudara. Anak yang kedua. Berjalan lancar, bagus ya, saudara. Akhirnya setelah anak saya umur 6 bulan, yang anak kedua, saya teringat itu. Ada tetangga saya di pasar itu, saya dagang di pasar ya saudara, karena nggak boleh kerja dengan suami saya. Saya jualan aksesoris, dagang kecil-kecilan, petak-petak begitu di kaki lima. Akhirnya saya ngelihat orang Kristen itu, orang Batak ya saudara. Setiap hari Minggu dia ke gereja. Walau usahanya laku, dia tinggalkan itu gereja, usahanya. Dia tutup, nggak pernah dia buka saudara. Memang saya merasakan. Apa itu yang saya rasakan? Karena saya melihat hubungan antara orang Kristen rumah tangganya itu damai, saudara. Ya, mungkin kalau yang tidak beriman hidupnya seperti setan ya, itu beda. Ini kalau orang yang beriman, mereka hidup sampai mati, saudara yang kekasih. Itu saya banyak lihat di kota Medan, di Jakarta, di kota Padang, di Palembang, saudara. Tapi saya berpikir, apa sih rahasianya orang Kristen itu? Saya teringat saudara yang kekasih. Terus saya bilang, jangan baca buku orang Kristen, nanti kamu jadi Kristen. Karena Tuhan mereka 3. Kenapa saya nggak boleh melihat ada apa sih sebenarnya? Karena di surat Al-Iqah itu, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang dapat menyerupainya. Orang Kristen itu mau mempersekutukan Tuhan. Seperti itu, kata ustadz mereka. Ustadz saya ya, saudara, maaf. Itulah saudara. Jadi saya kepingin tahu apa sih. Akhirnya saya melihat ada Ujang ya jualan Al-Quran, jual buku ayat-ayat Al-Quran yang ada terjemahan. Saya bilang, jangan dia, iya Bu, Ibu mau dong beli Al-Quran yang tapi ada artinya ya. Oh iya Bu, dikasihlah saya yang ada artinya. Saya baca, saya pelajari semua tentang Al-Quran ini. Zaman dulu saudara, di waktu saya sekolah ngaji itu nggak ada terjemahan Al-Quran itu saudara. Mungkin kalau ada, mata rohani saya terbuka kan. Karena saya nggak tahu, nggak ngerti. Yang ngaji itu saya tuh nggak ngerti artinya. Ya kalau surah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbinas, Qul huwallah, ya itu diajarkan saya itu. Apa itu artinya saya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Seperti araital lagi bikin baca lagi ya liatin. Itu saya nggak ngerti. Seperti alam tarikai. Ya itu saudara, maaf ya saudara. Sekian lama saya tidak bisa lupa baca isi Al-Quran itu. Tapi saya nggak ngerti artinya. Surah ayat kursi, surah alif lam. Saya apa saudara waktu itu ayat kursi? Karena saya ikut pengajian saudara. Setiap hari Jumat saya ada pengajian. Disitulah saya baca Al-Quran itu. Aduh, terjadilah saya ada Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah. Kalimatullah itu apa? Firman Allah. Isa itu adalah Rahulullah. Isa itu adalah Allah sendiri. Rahulullah itu roh Allah sendiri. Di surat itu Ali Imran saya ingat itu. Isa Al-Masih itu orang terkemuka di dunia dan akhirat. Maka dari itu taatlah kepada Isa, yaitu putra Maria. Isa itu lahir ke dunia, kalau nggak salah itu di surah Al-Maidah saudara. Dia lahir menjelma menjadi manusia yang diperkuat dengan Rohul Kudusi. Rohul Kudusi apa? Roh Kudus diperkuat saudara. Itu saya banyak saudara. Ayat-ayat isi Al-Quran yang saya dapat di surat Isa Al-Masih itu ada 97 ayat. Jadi saya nggak mau banyak bicara seperti ayat-ayat lain ya saudara, karena saya juga pernah udah bersaksi. Ya. Yang penting kita menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Setelah saya banyak membaca isi-isi Al-Quran, saya perbandingkanlah Alkitab, saya dibawa ke gereja. Saya bilang, tante bawa dong saya ke gereja. Gila kamu kan orang Islam. Iya, tapi saya pengen tahu apa sih rahasia kekristenan. Betulnya, iya tante. Akhirnya saya mau, dibawalah saya ke gereja di Balai Verum di tahun 1987. Saya mempelajari Al-Quran itu tahun 86, bulan 12. Ya saudara. Yang ada perjemahannya. Rahasia itu saya sudah banyak di Al-Quran. Saya harus mencari siapa itu Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran. Karena saya benar Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Saya mencari di buku kekristenan. Saya mencari. Bukan saya langsung jadi Kristen saudara. Tidak, saya pelajari dulu. Saya pelajari di situ banyak terjadi. Isa itu adalah jalan kebenaran. Favorit saya itu Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tek hati saya. Saya buka itu isi Alkitab Injil. Di waktu itu saya dibawa ke gereja. Ada pujian penyembahan. Kaulah Tuhanku, kaulah Raja. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Di saat penyembahan itu saudara yang kekasih, saya terangkat, kaki saya seperti terbang. Saya tidak, tapi saya meram saudara. Saya mencucurkan air mata. Rasanya hati saya ini
bahagia, penuh sukacita, saudara. Saya tadi tidak mengerti, tapi saya bahagia, menangis, tapi bahagia. Saya terasa kaki saya terangkat. Sampai saya bilang sama teman saya, tadi saya, waktu saya penyembah pujian, kaki saya terangkat nggak, terangkat nggak? Enggak, katanya. Tapi saya merasakan saya nggak diangkat. Saya diangkat, kaki saya itu terbang. Saya nggak nginjak bumi ini, saudara. Tapi setelah saya mengetahui semuanya itu, saudara yang kekasih, roh saya yang diangkat, bukan tubuh jasmani saya. Saya nggak ngerti. Saya tanya sama pendeta. Itulah saudara yang kekasih. Akhirnya saya pulang ke Priuk, akhirnya saudara. Besoknya kami pergi ke gereja Yusuf Roni jam 5 pagi. 4:30 kami udah berangkat ya dari Kupang itu langsung ke UKI. Pagi jam 8:30 kami ke Balai Verum ya di Radit Saleh. Ke gereja 2 kali, saudara. Saya senang sekali, saudara yang kekasih. Hati saya itu penuh sukacita. Ada damai, ada sukacita saya. Yang tadinya saya usahanya hari Minggu rame, saya tinggalkan, saudara. Karena saya haus akan kebenaran. Saya mendengar firman Tuhan disampaikan oleh pendeta. Menusuk hati saudara. Hati saya ini, saudara. Saya nggak tahu, ada damai, sedih, semua merasa di hati saya itu ada sukacita. Itu yang saya rasa. Jadi keganjalan-keganjalan di dalam Alkitab dengan Al-Quran itu berbeda jauh. Seperti apa, saudara, bedanya? Seperti bumi dan langit. Saya nggak penting menceritakan Al-Quran ini begini-begini, semuanya itu baik. Akhirnya saya pelajari, saudara yang kekasih, Al-Quran itu menemukan 97 ayat Isa Al-Masih ada di dalam Al-Quran. Saya sudah tahu isi Al-Quran itu, saudara. Saya belajar dari sampai tahun 97. Belajar saya di gereja saya tentang isi Al-Quran. Yang diajarkan pendeta Akmal Sani, suku Minangkabau, asli orang meninjau, ya saudara. Jadi saya belajar Islam Eropa. Saya nggak mau menceritakan orang kemana-mana, itu nggak mau. Saya cuma hanya berdoa. Jamah Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Selamatkan jiwa mereka yang tidak mengerti Tuhan. Tolong Tuhan Yesus. Itulah, saudara, saking menggebu-gebunya saya mengikuti ajaran kekristenan itu. Saya rindu orang-orang seberang juga, orang-orang agama lain juga diselamatkan. Saya menangis. Setelah saya sekolah Alkitab, sekolah SOM 22, saya ditunjuk pelayanan. Jadi tim besuk ke rumah-rumah sakit. Banyak yang kami rasakan ya. Semua rumah-rumah sakit dulu kami sudah mengunjungi. Dulu tidak gampang ya, saudara, rumah sakit mana pun kami sudah masuk. Kami senang dulu melayani Tuhan itu. Orang-orang yang koma, stadium 3, 4, 5. Ada yang udah koma sampai 2 minggu. Kami sebagai hamba Tuhan, kami datang ke sana melayani.
Karena firman Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kuasanya apabila yakin didoakan. Saya doakan bukan orang-orang Kristen juga. Orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, minta didoakan, kita doakan. Mukjizat banyak terjadi, penyembuhan. Itulah saudara. Tapi setelah saya dilihat, saya dibaptis itu tahun 1989. Terjadilah goncangan dari keluarga saya, adik saya datang ke rumah saya, melihat saya ada surat baptis. Akhirnya kami ribut kalau keluarga dari saya, berkumpul paman saya, saudara-saudara saya, dan saya pada kumpul di sidang kami, saudara yang kekasih. Di sidang dari keluarga suami saya sama keluarga saya, disangka keluarga suami saya itu mengkristenkan saya gitu. Jadi keluarga saya ini kaget. Akhirnya kumpul tanpa pengetahuan saya. Itu saya pas lagi hamil anak yang ketiga, saudara yang kekasih. Apa yang terjadi? Udah kumpul di rumah mertua saya. Kami di sidang, saudara. Di sidang sama keluarga suami saya sama keluarga saya. Udah kumpul semua. Akhirnya ada ipar saya ya, ipar dari suami saya, bertanya, Kak Hamzah, Kristen apa Islam? Islam. Kak Tursina, Kristen apa itu? Kristen. Langsung dari keluarga suami saya ya, dari Abah ya, berdiri. Islam sama Kristen tidak boleh dipersatukan. Hamzah, kamu terang, istri kamu gelap. Kalian harus bercerai. Tek hati saya. Kaget saya. Padahal saya menikah sama suami saya bukan hasil perzinahan. Saya memakan duit suami saya aja, saya nggak pernah. Kalau sekedar makan, itu oke. Saya dikasih duit sama suami saya kerja berlayar, saya nggak pernah mau, saya tolak. Apa misalnya dia memberi jam dari Singapura, saya tolak. Nggak pernah saya mau menerima. Karena bagi saya, sebelum menikah, makan duit lelaki itu hukumnya haram bagi saya. Itulah saudara. Saya tidak pernah memakan uang suami saya semenjak saya berpacaran. Setelah menikah, ya itu tuh tanggung jawab suami saya. Jadi saya berdiri di situ. Diam semuanya. Akhirnya saya berdiri bersaksi. Mertua saya yang cewek itu nangis-nangis. Nggak mau kita bercerai. Karena mertua saya tahunya kan Islam. Cuman dia kaget gitu dengar saya dibaptis jadi orang Kristen, saudara. Sebelum meninggal aja dia bilang, Tursina kembalilah ke Islam. Kan kamu orang Padang itu mana ada yang Kristen. Saya bilang banyak, Bu, yang Kristen. Ibu aja nggak tahu, saya bilang mertua saya. Mertua saya nggak mau kalau kita sampai bercerai, tapi keluarga Abah yang cuma dari saudara nenek ya, kita disuruh bercerai. Jadi keluarga saya juga pada diam, paman saya juga diam, bingung. Saya berdiri di situ. Ya, ceritakan saya perkawinan saya bukan hasil perzinahan, bukan saya makan uang suami saya, tidak pernah sepeser pun sejak saya pacaran. Kenapa kalian mau menceraikan saya? Tidak ada hak kalian. Saya telah dipersatukan oleh suami saya. Kenapa seperti ini saya dibawa? Ingat ini, saya bersaksi di sini. Kalau anak saya lagi hamil 6 bulan. Kalau anak saya lahir ini mati, berarti
Tuhan Yesus bukanlah Tuhan dan juru selamat saya. Tapi kalau dia hidup tidak ada satu apapun bahwa dia adalah Yesus adalah Tuhanku. Puji Tuhan, akhirnya saya sudah 9 bulan melahirkan. Suami saya nungguin, saudara. Lahir di daerah sini, saudara, daerah Pring. Saya dibawa ke bidan, ada dokternya. Dokter Darsono itu ya, saudara. Karena itu perusahaan yang bayar ya. Jadi ke bidan ada dokternya. Jadi saya tanpa ada apapun, saudara yang kekasih. Tidak ada apa-apa. Sebelum saya ini habis kesaksian itu ya saudara ya, saya diulangi lagi. Akhirnya pulanglah keluarga saya, sampai adik saya bilang pulang, ngapain diurusin? Kecuali saya mengadu kepada kalian, boleh kalian ini saya nggak tahu apa-apa, kalian kumpulkan saya di sini. Akhirnya pada pulang semua. Karena suami saya bilang, ayo pulang, ngapain diurusin begini? Mereka nggak ada yang berani ngomong. Suami saya kalau sudah ngomong, ya mereka tidak bisa apa-apa. Karena saudara-saudara dari Abah itu bukan saudara ini. Ibaratnya agak jauh lah. Kok berani dia suruh menceraikan? Mertua saya aja nggak berani, yang mertua perempuan. Karena Abah suami mertua saya laki berlayar. Ada di depan istri muda ya, jarang pulang. Nah itulah saudara. Habis itu saya pulang ke rumah, besok saya pergi ke rumah Mami sepupu saya, Ibu Rohani saya bilang begitu. Mami, saya nyumpahi anak saya. Apa kau bilang? Kalau Kristen Tuhan Yesus bukan Tuhan, anak saya akan mati. Tapi kalau Yesus itu adalah Tuhan, anak saya akan hidup. Dan tidak ada satu apapun dalam saya melahirkan. Akhirnya saya ditegur, kamu minta ampun terus kita. Nggak boleh mengucapkan. Akhirnya saya minta ampun. Saya bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saya menganggap pujian. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Seterusnya lanjut, akhirnya terjadilah lahir anak saya dengan selamat, tidak ada satu apa-apa. Puji Tuhan. Setelah anak saya lahir, udah kira-kira 3 bulan apa 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan kalau nggak salah ya, lupa saya ya. Nah, sudah lama sekali. Mama saya datang dari Medan. Datang itu bukan langsungnya senyum apa ini, enggak. Mukanya cemburut ya. Langsung dia ke kamar mandi, buang air kecil. Dia keluar, langsung duduk, disuruh duduk kalian semua. Waduh, kita duduk hari Minggu, saudara. Saya nggak ke gereja, saudara. Tanya saya, kau Kristen sama Islam? Tanya kau, Kristen mah? Kau Hamzah? Islam. Islam yang bilang kayak ketakutan. Jadi saudara yang kekasih, suami saya itu gimana gitu ya? Dia percaya kepada Yesus, tapi dia tidak di depan orang tuanya atau di depan masa Islam. Jadi dia masih suam-suam kuku ya saudara. Saya nggak, karena suami saya itu kan bekerja, saya yang sering membaca isi Al-Quran dan Alkitab. Jadi dia nggak terlalu memusingkan. Yang penting dia percaya. Nah itulah saudara yang kekasih. Nah, jadi puji Tuhan, akhirnya mama saya marah dan menyumpahi saya tidak diakui sebagai anaknya. Mulai detik ini, mulai menit ini, keluar engkau dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ngajak adik saya ya, Fatimah pulang kita ke Kalimalang ke rumah abangmu. Saya ditinggalin, saya sedih sekali. Sedih saya saudara yang kekasih. Saya sayang sama orang tua saya. Saya nangis di depan orang.
suami saya, Tuhan kenapa seperti ini? Itulah saudara, ikut Yesus itu pikul salib, banyak beban yang dirasakan. Akhirnya mama saya nggak lama kemudian, sebulan di rumah bang saya, akhirnya pulang ke Medan. 2 bulan kemudian kebakaran rumah mama saya. 10 rumah habis, tetangga-tetangga saya. Dari tukang orang sate Padang, dia ngontrak di rumah orang Padang juga, orang Padang yang punya rumah itu pindah ke Krakatau. Akhirnya kebakaran itu semua habis. Warung mama saya itu habis saudara. Ya adalah simpanannya, kalau kita orang Padang zaman dahulu kan simpannya emas, nggak pada bank-bank ya saudara. Saya punya kalung emas rupiah, apa saya punya, tapi nggak pernah dipakai saudara yang kekasih itu buat hidup mama saya. Saya cuma hanya ngelihat doang, tapi nggak pernah pakai. Mama saya juga nggak pernah pakai saudara. Saya ngelihat itu habis semua, nggak kelihatan saudara yang kekasih. Uang kita kemana? Dilihat, dia dicari, dibongkar, nggak kelihatan saudara. Ya mungkin mama saya itu kali udah, ya kita nggak tahu, mungkin ada orang yang lain menemukan, kita nggak ngerti. Habis saudara yang kekasih, benar-benar habis. Nah, ingat juga saudara, waktu saya dalam persidangan sama suami saya suruh bercerai, yang saya disuruh bercerai ya saudara, itu sebulan kemudian dipanggil Tuhan, kena serangan jantung, meninggal saudara. Saya nangis gitu, Tuhan Yesus kenapa engkau panggil saudara Abah? Anaknya banyak, kenapa engkau panggil saudara? Tuhan Yesus itu saudara, saya juga biar gimana. Itu orang BPP ya. Sedih saya saudara. Saya dulu nggak ngerti masalah apa itu. Orang menghujat ini itu. Ya menghina nama Yesus. Tapi saya diam, saya nggak ngerti dulu ya. Sekarang saya ngerti saudara. Ya, jadi saya bertanda tanya, oh Tuhan Yesus semuanya ini. Sekalipun saya dicaci, dihina, tidak diakui, itulah. Dulu saya nggak ngerti ya, itu pembalasan Tuhan. Tapi saya sudah mengerti sekarang ya, kalau kita setan menggoda orang itu ya hukumannya ya kembali ke dia. Nah apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Itulah saudara yang kekasih. Tuhan tidak pernah menghukum. Tapi kita hanya minta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan izinkan setan menggoda, setan juga yang memukul, menghukum ya. Jadi itulah saudara yang kekasih. Semuanya itu Tuhan turut campur tangan. Tuhan izinkan setan hukum mereka. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Mama saya akhirnya, adik saya pulang kuliah akhirnya juga sampai pingsan saudara, rumah habis kebakaran. Saya ngomong lagi ke rumah ibu sepupu, ke mama rohani saya, Mami, mama saya meninggal. Maaf. Rumah mama saya kebakaran. Akhirnya saudara, saya ada sedikit lah emas ya. Saya pulang ke Medan bawa anak saya. Itu tiket aja ke Medan tuh dulu nggak ada ya, sudah penuh. Kami dulu naik kapal Tampomas ya. Anak saya itu baru ya 4 bulanan. Nggak ada itu tiket. Akhirnya sampai pemeriksaan di kapal, tiket diperiksa. Anak saya kebetulan di tetangga mertua saya itu ada orang pelabuhan namanya Pak Edi, sekarang udah almarhum ya. Itu yang menolong saya, udah naik aja, ini ada tiket namanya Rita Tambunan, anak bayinya. Akhirnya diperiksa, ini kok ini tiketnya mana ini ya, ini nggak ada ya. Nama saya Rita Tambunan, tapi anak saya nggak punya tiket saudara. Dipanggil, totonya mualim duanya itu saudara yang kekasih.
teman-teman kita juga. Karena mereka itu kan kalau orang dari PLN itu masuk rumah sakit dulu kan di kelas 2, kelas 1, di Fransiskus, di Ludina, di Melania ya. Jadi dulu saya ke Jakarta itu suka nggak bayar karena kami ada dulu Kapten Hamid, saudara yang terkasih. Free, kami nggak bayar. Kalau kami cuti sebulan, kami liburan ke Jakarta, nggak bayar saudara. Jadi ketepatan anak saya nggak punya tiket, ya udah akhirnya diiakan aja. Malah saya dipanggil, kenapa begini? Saya ceritakan yang terjadi, rumah orang tua saya kebakaran. Di Tuhan, suami saya nggak ikut saudara, supaya suami saya kerja. Nanti terjadilah rumah itu dibangun, kita ya bantu tolong menolong sama abang saya, paru-paruan lah ya. Jadi kita ada uang segini ya kita bangun, ya ditingkatkan kembali. Jadi seperti baguslah saudara. Ya mungkin kita waktu itu juga ada yang nyumbang ya, ada donatur juga, seluruh rumah ada juga yang nyumbang ya. Itulah kita dibagi-bagi supaya kita bisa bangun seperti jadi baru kembali. Saudara. Tapi mama saya nggak punya lagi harta. Itulah saudara. Bikin warung-warung kecilan juga, ya. Jadi saya sudah di Jakarta, saya rindu membawa orang tua saya ke Jakarta. Saya bilang sama orang tua saya apa? Saya tidak Kristen, Mak. Saya cuma pura-pura. Betul kamu ngomong begitu? Iya, Mak. Saya Islam, bukan Kristen. Mama saya ke Jakarta. Apa yang terjadi? Sampai saya menikahi adik saya, sampai semua terjadi, dapat orang sini ya, dapat orang Sumedang ya, saudara. Jadi setelah itu penghinaan juga waktu saya di Jakarta, orang-orang udah pada tahu gitu saudara. Setelah selesai adik saya menikah, saya yang nikahkan di Jakarta adik saya. Terjadilah kalau nggak salah itu 3 tahun kemudian ya saudara. Firman Tuhan disampaikan oleh pendetanya, apabila engkau menyangkal aku juga menyangkal di depan Bapak. Saya kaget saudara. Tadinya gini saudara, kalau saya mau ke gereja, saya taruh Alkitab di kios saya saudara. Di kios saya ke gereja saudara. Keraden saya, ngumpet-ngumpet. Mau kemana kau? Mau ke Tanah Abang. Saya mau kemana kau? Ke Jatinegara, belanja. Ya dia tahu lah kalau barangnya kan taruh di kios kan gitu. Jadi saya merasa resah juga gitu saudara. Nah, itulah firman itu keluar dari mulut hamba Tuhan. Saya ngaku sama orang tua saya bahwa saya sudah mengaku bahwa saya memang benar-benar Kristen semenjak saya waktu di sidang itu. Mama saya marah lagi. Akhirnya mama saya pergi ke rumah abang saya lagi. Tinggal di sana ya berapa tahun kemudian dia pulang ke Medan. Adik-adik saya udah pada datang, yang cewek udah pada datang ke Jakarta, sampai di Jakarta sekarang 3 mau sama abang saya. Jadi berempat kami di Jakarta, 4 di Medan. Yang satu udah meninggal, 2. Abang saya udah meninggal 2. Jadi puji Tuhan, akhirnya mama saya pulang juga ke Medan. Setelah adik saya menikah yang paling kecil. Latifah namanya. Yang cewek, kan ada 2, kami 3. 4 cewek, 4 laki. Jadi akhirnya adik saya sampai sekarang ini juga belum terima Yesus saudara. Belum terima, masih benci. Itulah saudara yang kekasih. Saya berdoa terus, tapi Tuhan jamah. Yang lucunya saudara, kakak ipar saya yang dulu membenci saya, sampai laki saya pernah kerja di Jerman motor, diberhentiin. Kenapa saudara? Abang saya bilang begini, karena saya tahu saya Kristen, abang saya bilang sama istrinya, bilang itu,
Kalau nggak saya yang masukin, nggak bisa dia tuh kerja di Jerman Motor. Tek hati saya. Sampaikan sama kakak ipar saya. Kamu Tursina, kalau nggak abang kalau masuk nggak bisa kerja di Jerman. Aduh Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Saya dihina, datang pun ke rumahnya, saya nggak boleh. Akhir kakak ipar saya yang marah. Saya nggak bisa menolak adikmu. Biar gimana itu tetap. Karena kakak ipar saya juga orang dari Medan, orang Padang juga, tapi orang Bukit Tinggi ya saudara. Saya orang Batu Sangkar. Nggak mau, bagi dia nggak masalah. Masalah agama nggak penting itu. Puji Tuhan, kakak ipar saya malah dibaptis. Saya bawa ke pendeta Akmal Sani. Diceritakanlah. Terima Yesus. Dibaptis. Puji Tuhan. Dia diam-diam, dia nggak mau menceritakan anaknya. Sama anaknya ini. Tapi puji Tuhan anaknya dapat orang Jerman. Saudara yang kekasih. Nggak pernah kakak saya lagi sholat. Kalau ke gereja tuh ngumpet sama saya. Itulah hanya kakak ipar saya yang terima Yesus. Itulah saudara. Selama ini saya dihina sama adik-adik saya. Menghina saya. Waduh, luar biasa saya nggak usah ceritakan penghinaan. Ikut Yesus itu, Tuhan Yesus itu pikul salib. Hinaan, cacian, itu udah saya rasakan. Tapi Tuhan Yesus melembutkan hati saya. Memberikan saya kekuatan. Tuhan itu Yesus itu sangat baik kepada saya. Apapun saya minta, dia akan memberikan. Anak-anak saya sekarang pun semua sudah sarjana ya. Orang yang dulu ipar saya menghina saya, semuanya baik. Cuman sekarang mereka lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Ya kalau misalnya suami saya sakit, mereka datang. Lebaran juga misalnya dia datang, tetap dia salaman. Ya kan kedekatan ya kita. Karena saya tinggal di Priok, saya nggak di Bekasi, nggak ada usaha anak saya, jadi saya ikut anak saya di Jakarta sini. Itulah saudara. Singkat cerita, suami saya pengangguran, akhirnya dia melamar ke Saudi Arabia. Tuhan kasih izinkan ke sana. Sampai tahun 90 berapa itu. Tapi semenjak di Saudi adalah retak rumah-rumah tangga. Tapi kita menguatkan hanya berdoa saja. Berdoa, karena kita mengenal pribadi Yesus yang telah dipersatukan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Apabila suamimu berbuat jahat, melakukan tidak kebenaran, kita harus mendoakan. Waktu itu saya berbuat juga kesalahan. Setelah saya sadar, akhirnya saya berbuatlah. Kita bertobat kembali, akhirnya kita menyatu bersatu. Karena itu saya baca Korintus 7 ayat 7 ya, tentang perkawinan, perceraian. Matius 19 itu yang saya harus masuk di kepala saya. Itulah saudara yang kekasih. Puji Tuhan. Waktu suami saya pernah di Saudi ya, dia melihat air zam-zam, orang es itu ada berapa balok, setiap 2 jam sekali. Itu ditendang kalau musim haji. Suami saya kan orang mekanik, kalau dari Saudi Arabia, dia dikirim ke Mekah. Jadi ada mobil rusak, apa dia benerin. Jadi dia iseng-iseng nanya, itu es balok buat apa? Itu buat dimasukin ke air zam-zam di musim haji, itu saudara. Suami saya lama saudara di Saudi, 9 tahun di PT Sapko.
Itulah saudara. Karena firman Tuhan kalau di 1 Korintus 7 ya, ayat 1 sampai selesai ya, hati-hati ya, iblis bisa menyerang kalau terlalu lama. Di Tuhan memang betul, iblis menyerang suami saya. Itulah, tapi kita bisa dapat memulihkan persoalan-persoalan apapun. Persoalan kita harus bisa selesaikan. Karena ada firman Tuhan yang hidup, menuntun hidup kita di jalan kebenaran. Karena kami sudah menikah di tahun 97, diteguhkan di gereja kami. Makanya kami tidak bisa bermacam-macam lagi, tidak bisa bercerai, itu tidak bisa. Kita harus menguatkan dan menguduskan. Memang kita berbuat salah, tapi kita berbalik cepat-cepat. Itulah. Karena saya ingat firman Tuhan mengatakan, Wahyu 3:19, barang siapa kukasihi, dia kuhajar dan kutegur. Ya. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri depan pintu dan makan bersama-sama dengan. Puji Tuhan, itulah luar biasa. Firman itu yang hidup dan kekal selama-lamanya. Itu saya rasakan hadirat Tuhan itu. Nah, Yakobus 5 ayat 9, jangan kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya jangan dihukum. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh ini kita udah dihukum. Kita bersungguh-sungguh itu siapa? Itu pikiran iblis yang menggoda kita. Akhirnya iblis sendiri yang menghukum kita. Kepada siapa kita harus mengadu? Kepada Tuhan Yesus. Itulah saudara yang kekasih. Saya nggak baca buku Alkitab ini ya, karena di otak saya. Dulu saya banyak firman Tuhan yang hafal di pikiran saya. Kenapa? Ya karena saya bilang tadi, saya pernah melanggar firman Tuhan. Tuhan menegur saya apa? Ya setan itu mengintip lah. Akhirnya Tuhan mengizinkan setan menghukum saya lah. Itulah maka dari itu saya tidak mau bermain-main lagi. Kenapa saudara? Mungkin nanti puji Tuhan, inilah kesaksian saya yang sedikit ini. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin dari orang-orang agama lain, agama-agama yang saudara-saudara seiman dapat memahami. Karena kesaksian saya, kesaksian yang benar. Bukan orang Kristen yang membawa saya jadi Kristen. Tuhan Yesuslah yang memilih saya menjadi anaknya. Saya bangga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Roh saya diselamatkan. Tapi kita jangan main-main kalau roh kita sudah diselamatkan. Kita jangan berbuat dosa. Boleh kita kesilam sedikit, boleh. Tapi jangan berlarut-larut. Kita akan dihukum nanti sama iblis juga. Karena kita yang berbuat kejahatan itu iblis yang menggoda kita, ya iblis juga yang menghukum. Apa yang kau tanam itu yang kamu tuai. Itulah firman Tuhan. Jadi saya setiap mau berjalan saya harus hati-hati. Puji Tuhan, mungkin kesaksian saya ini mungkin tidak pas ya seperti yang saya bersaksi dulu ya. Mohon maaf karena kita manusia yang tidak sempurna, biar Tuhan Yesuslah yang mensempurnakan hidup saya. Hanya Yesuslah yang sempurna. Jadi Tuhan, inilah kesaksian saya. Mungkin ada season kedua, lain waktu kita akan ketemu lagi. Di Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Franky. Salam. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kesaksian Ibu, saya yakin dan percaya memberkati dan menguatkan banyak orang. Pada malam hari ini kita juga percaya bahwa terjadi kemuliaan ya, terjadi sukacita besar di sorga dengan kesaksian Ibu. Dan saya salut ya dengan Ibu yang bisa memaafkan suami Ibu, walaupun tidak secara eksplisit Ibu mengatakan,
Mungkin beliau melakukan cheat Bu ya. Iya, karena Ibu tadi mengatakan bahwa jatuh di dalam dosa ya. Iblis akhirnya berhasil untuk menggoda ya dan jatuh. Tetapi Ibu bisa memaafkan. Wow, ini benar-benar kasih yang luar biasa. Seorang istri yang Amin. bisa memaafkan. Karena tidak semua yang bisa memaafkan. Tapi Ibu benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya juga merinding ketika Ibu menyanyi, sorry, yang di gereja itu yang Ibu merasa kakinya terangkat. Ku sembah Kau Tuhan. Begitu Bu ya? Wow. Iya. Saya merinding mendengarnya Ibu menyanyikan hal itu, lagu itu, karena saya merasa bahwa benar-benar urapan Tuhan bekerja. Kita merasakan hadirat Tuhan Amin. berada dengan kita. Ketika Ibu merasakan seperti Ibu terangkat ya, benar-benar Roh Kudus yang bekerja pada saat itu. Manusia memang tidak bisa untuk mengubahkan keyakinan orang yang begitu kental, begitu kuat. Tetapi dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan proses Tuhan selalu membuat kita untuk menjadi lebih kuat. Saya belajar banyak pada malam hari ini dengan kesaksian Ibu. Kita benar-benar harus melakukan firman Tuhan, ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, mengasihi, mengampuni, dan Amin. iya, ya, kita tidak mengharapkan ketika orang mengutuk kita dan kita mengharapkan orang itu juga mendapat celaka. Kita bisa doakan saja. Tetapi setelah apa yang Tuhan lakukan, kita kadang-kadang wow, shock ya. Kaget gitu. Kok bisa sampai segitu ya? Seperti yang terjadi juga yang ya mungkin baru-baru ini ya dengan ya sudahlah ini kisah lama. Tetapi kalau diruntut kembali ketika itu Pak Ahok ya, sampai saat ini kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dulu mungkin kita juga kecewa, tetapi Tuhan punya rancangan yang baik. Dan kita lihat sekarang, kita menggeleng-geleng kepala, luar biasa cara Tuhan benar-benar membela orang yang dikasihinya. Ya, baik, Ibu luar biasa sekali. Kesaksian Ibu pada malam hari ini sangat menguatkan. Kita banyak belajar, kita banyak dikuatkan bahwa memang Ibu katakan tadi bahwa hidup ini benar memikul salib. Tetapi salib yang kita pikul, saya yakin dan percaya dengan Tuhan bersama ya. Tuhan juga membantu kita ketika kita memikul salib. Jadi kalau setiap malam kita ikut mendengar kesaksian dari sahabat-sahabat miracle, bagaimana kebaikan Tuhan, akhirnya kita bisa lupa dengan beban, dengan pergumulan kita, diganti dengan sukacita. Nah, biarlah hari-hari kita selalu bersukacita. Dengan demikian, sukacita kita lebih besar daripada permasalahan kita. Ya, kita bergeser ke teman-teman di Zoom Ibu. Barangkali dari mereka ingin berbagi dan ingin bertanya. Silakan sahabat-sahabat miracle. Silakan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan support, silakan. Hidupkan mic-nya dan videonya. Saya lihat ada Ibu Ingvi, ada Ibu Cut, dan Pak Hasan. Ya, mereka yang sering bertanya. Pak Hasan, ini teman-teman kemarin sempat berkomentar, cuma karena waktunya sudah mepet. Mereka bilang, Pak Hasan tolong nyanyi malam ini ya, siapkan lagu. Tapi sebentar Pak Hasan. Pak Hasan siapkan lagu dulu. Saya coba tanya dulu kepada Ibu Ingvi, siapa tahu mau bertanya dengan Ibu Cut. Jika tidak, saya akan kasih ke Pak Hasan. Pak Hasan bisa mempersiapkan lagunya, karena ini permintaan dari teman-teman Pak. Kan Bapak suka meminta narsum untuk menyanyi. Nah, sekarang mereka rindu untuk mendengar pujian dari Pak Hasan. Ibu Ingvi, silakan hidupkan mic Ibu dan kameranya. Mungkin Ibu ingin berbagi atau ada yang Ibu mau sampaikan, silakan. Atau Ibu Cut mungkin, silakan. Ya, kalau tidak, kita langsung ke Pak Hasan. Pak Hasan bisa hidupkan mic dan kameranya, ya. Silakan, Pak Hasan. Untuk menguatkan sinyal, saya suara saja Pak ya.
Jangan begitu Pak, dengan signal pasti bagus kalau Bapak mau nyanyi malam hari ini. Biar dengan kamera tidak apa-apa. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Tapi kalau Bapak mau Selamat, bertanya dulu silakan. Siapa tahu Bapak mau selamat, bertanya ke Ibu Tursina, silakan. selamat malam Ibu Tursina. Selamat malam Pak Hasan, apa kabar? Ya, sukacita Bu, sama-sama Amin. sehat. Amin. Cuma Kayaknya ada, kita pernah kenal ya Pak? iya Bu, iya, Ya, udah daya ingat Ibu masih kuat ya. amin, puji Tuhan Pak. Cuma saya yakin lah Ibu masih hafal, hafal seluruh bahasa Minang ya. Apal lah Pak. Tapi Iya, kalau pantun enggak Pak? iya. Cuma ini saya mau lantunkan satu lagu nanti Ibu bisa terjemahkan ke bahasa Ibu, bahasa Minang Ibu. Ini sekedar aja saya ajak Ibu apa nanti saya lantunkan satu lagu, lalu Ibu translitkan ke bahasa Ibu ya. Tidak Boleh sempurna Pak. ya. Tapi Tapi ya mungkin enggak habis penuh nyanyi. 100% Mungkin ya habis Pak ya? nyanyi. Habis nyanyi Iya, baru di trans terjemahkan. Iya. Habis nyanyi dulu. Silakan Pak Hasan. iya. Yesus cinta segala bangsa di dunia, kuning, putih, dan hijau, semua. Tidak apa-apa Nah, Pak. Diulang lagi. Silakan. Yesus cinta segala bangsa di dunia, bangsa. Itu segala bangsa di dunia. Iya, Ya, apalagi Pak Hasan. Saya baru lihat nih muka Pak Hasan. Pak Pak Hasan Hasan, ini saya selalu tanya hadir ya, ya. Hasan, iya Bu, saya ya, mau penginjilan ke Medan. Pak Hasan di Siantar kan ya? iya Bu, ya, Boleh dong minta nomor HP-nya, mungkin saya nanti penginjilan ke Samosir, ke Siantar, ke Medan. Boleh iya. dan kunjungan ke gereja Bapak. Sama Caroline Bu ya, sama Ibu Caroline. Oh, sama Ibu Karolin ya? Ya, Oke ya, deh. ya. Ayo Pak lanjut, lagu Padangnya seperti apa? Apa pesan almarhum Akmal Sanis pada Ibu? Kan udah Pak, waktu itu. Apa pesannya? Nggak, lupa ya. Pesannya ya saya itu harus banyak mencari jiwa waktu dia masa hidup. Nah kakak saya pun yang kakak ipar saya tadi yang saya kesaksian itu dibaptis sama Pak Akmal Sani. Nah waktu dia meninggal saya nggak ada di Indonesia, saya kan di Eropa waktu itu Pak. Ya itulah kita mengadu nasib ya. Karena suami saya kan berhenti kerja, suami saya di Saudi, saya akhirnya ke Eropa. Ya itulah ada keganjalan rumah tangga sedikit konslet. Nah itu yang saya kesaksian yang kedua kemarin saya ceritakan bagaimana saya di Eropa. Kalau Pak Akmal Sani setelah meninggal ya saya hanya ketemu istrinya aja, nggak ada ini Pak. Keluarga mereka di pelayanan di Betani ya anaknya ya. Ya. Di Betani ya puji Tuhan. Nah, zaman-zaman Ibu dulu kan Pak Malsani bersama komunitas pasti adalah lagu rohani dalam bahasa daerah Ibu ya. Mungkin Ibu bisa lantunkan lagu rohani dalam bahasa daerah Ibu. Nggak ada Pak. Saya kan kumpulnya kan di gereja saya. Jadi kan orang Chinese banyak zaman dulu. Tapi sekarang banyak Batak. Jadi saya nggak ada kumpul sama orang Minang itu di gereja saya sedikit. Cuman saya ya bahasa Indonesia aja gitu. Saya juga belajar Islamelogi banyak mendalam itu dari pendeta Malsani ini, sekolah Islamelogi. Jadi saya banyak belajar, sering ke rumahnya dan bertanya tentang isi Al-Quran. Gitu. Itu ya, saya jadi dekat gitu kayak Bapak Rohani juga. Iya. Jadi dulu almarhum Malsani pernah ke kota kami buat seminar. Oh gitu ya Pak ya.
Ya, cuma kalau saat ini ibu lah warisan imannya ada pada ibu ya. Ya itulah Pak, saya memang sekarang penginjilan Pak. Iya, baik. Ya, kemarin saya penginjil ke Wonogiri, ke mana, ke Wonogiri, terus ke Trenceng itu Pak. Saya penginjilan itu sendiri. Iya, Ada orang-orang apa, saya injilin, udah saya doain dalam seminggu. Habis itu saya lepas. dalam mungkin saat ini ibu bisa naikkan doa Bapa kami dalam bahasa ibu ya, bisa Bu ya. Pak Hasan, permintaannya banyak ya. Aduh, lucu apalah, lucu kayaknya perasaan ada bisa. Nyanyi aja lah Pak ya, Pak, baru saya yang saya merasakan hadirat Tuhan aja ya, saya nyanyi bahasa Indonesia ya. Iya Bu, silakan Bu. Oke, puji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, sebab kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Itu saya rasa. Amin. Luar biasa ya. Ya, kita tepuk tangan. Amin. Ya, nanti Ibu Epi yang pamili Ibu nanti nyanyi lagu Sunda nanti. Ya baik Pak, terima kasih Pak moderator. Iya, terima kasih ya Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Iya, Pak Hasan ini kalau masuk memang begitu Bu, permintaannya kalau tidak nyanyi bahasa daerah. Tapi bagus ya, akhirnya kita mau juga mendengar bahasa daerah, baik itu pujian maupun bahasanya. Pak Hasan mungkin rindu ingin menjadi singers di gereja, atau mungkin Pak Hasan ini singers di gereja kayaknya ya, sehingga suka untuk memuji. Nah, sebelum saya bergeser ke teman-teman yang ada di Zoom, correct me if I'm wrong ya. Jadi saya perhatikan, saya melihat dari para banyak yang bertobat, para murtadin ya. Mungkin saya bisa yang bersaksi pada malam hari ini, mungkin saya bisa lihat di angka 75 atau 80% mereka juga melanjutkan penginjilan. Ada satu yang luar biasa yang tugas yang mereka kerjakan. Yang saya baru melihat ternyata dari hampir 100 orang lah ya, kan bersaksi sekitar 120 orang. Kita ambil 100 orang lah. Mungkin 70%, 70-an orang ketika mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka menginjil, mereka melayani. Nah, ini benar-benar bisa jadi juga sebenarnya motivasi kepada kita. Atau mungkin juga bisa jadi semacam karena kebanyakan kita kalau dari orang yang sudah percaya lahir ikut Tuhan Yesus, ya kita kebanyakan menjadi penikmat, mendengar, mengikuti ibadah, setia ke tempat ibadah ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah lain. Kalaupun kita rajin ya beribadah gitu ya. Tetapi mereka yang bertobat, mengenal Yesus, mereka menginjil ya. Salah satu contoh adalah Ibu Tursina ini. Jadi ketika Ibu menerima Tuhan Yesus, otomatis ada lahir kerinduan untuk menginjil, untuk memberi kabar sukacita kepada orang lain. Bisakah kita bayangkan jika ada satu orang yang bertobat menginjil kepada 100 atau 1000-an orang? Nah, kalau ada 1000 orang bertobat, wow, luar biasa ya. Bagaimana kalau ada 10.000 orang bertobat dan mereka menginjil? Luar biasa sekali. Ini makanya terjadi pertobatan yang dahsyat ya pada saat ini, karena semangatnya para murtadin yang
mewartakan Injil. Bu, kalau boleh saya tanya, kenapa? Memangnya ketika Ibu mengikuti Tuhan Yesus, ada beban untuk menginjil? Atau ada spirit yang memang Ibu terima, memang harus melakukan itu? Karena saya perhatikan hampir kebanyakan mereka menginjil, memberitakan kabar baik ini. Kalau dari pengalaman Ibu, bagaimana Ibu? Puji Tuhan, saya menginjil itu Tuhan Yesus yang mengajarkan. Waktu saya sekolah SOM di gereja saya dapat sertifikat ijazah itu Matius 28. Iya. Pergilah, Matius jadikanlah 28 Bu ya. muridku, baptislah Benar. dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu Pak. Dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sudah Ya. waktunya saya harus menginjil. Memang saya mau menginjilnya baru sekarang Pak. Kalau dulu saya menginjil di Eropa. Karena kita bekerja lari Deborah. Bekerja dan Ya. berdoa. Kalau nginjilin dulu di Eropa, saya tanya gitu sama mereka, orang-orang bule itu saya tanya. Dia nggak ngerti tentang firman Tuhan. Saya beri bawa nih Alkitab saya dari Indonesia nih. Iya. Yang ada translasi bahasa Inggris ke Indonesia. Iya. Jadi mereka nggak ngerti. Akhirnya saya bawa ke gereja Katy, seperti gereja karismatik gitu Pak. Jadi puji Tuhan. Nah itu benar. Iya, Matius 28 ayat 19 ya. Jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Itulah tugas saya. Puji Tuhan. Sebagai penginjil, hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Kami Luar melakukan biasa. apa yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Kalau kita tidak membawa jiwa sia-sia Pak. Iya. Hanya cuma percaya toh, tidak melakukan. Jadi harus jadi pelaku Bu ya. Pelaku firman. Amin, betul Pak. Jangan jadi Betul. hanya pasif kita Bu ya. Hanya mendengar, Iya. penikmat, tetapi tidak menjadi pelaku, tidak mengambil bagian Ya, dalam misi. Seperti di Matius 28 ayat 19. Wow, luar biasa. Ternyata memang benar-benar pertobatan ini Tuhan sendiri yang lawat, Tuhan sendiri yang merubahkan hati mereka, Tuhan sendiri yang memilih mereka, karena memang ada tugas penginjilan yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat. Ya, saya masih menggunakan kata murtadin, tetapi kemarin ada yang mengatakan bahwa itu adalah murid taat Tuhan Yesus di Indonesia. Ya, kita percaya bahwa iya, amin. Saya 3 tahun ini Pak, semenjak saya di doa malam ini kan 2017 saya melayani Tuhan. Tadi saya belum mau karena 2015 saya balik ke Banten. Jadi saya belum mau, saya ngurusin di Indonesia. Akhirnya 2017 saya mau melakukan pelayanan kembali karena teman-teman lama itu tahu saya sebagai pelayan pekerja Tuhan ya kan. Jadi saya langsung jadi MC di tim doa malam setiap hari, tapi saya dikenakan hari Senin. Jadi saya doakan bukan orang-orang ini, yang saya dobrak itu Saudi Arabia terutama. Wow. Saya pilih pejabat-pejabat itu. Iya. Pejabat-pejabat Tuhan jamaah, kalau pejabat sudah turun tangan yang bawa gampang. Amin. Ibu berdiri di tengah badai China ya. juga. Kayak Tetapi Kak Tuhan David turun menyertai. ke standar Kak David teman saya, Dr. David namanya, ke China sampai di Indonesia masih lumayan, Alkitab masih bebas terbuka. Di China susah Pak. Oh iya. Itu yang kami Betul, ketahui. betul. Itulah tugas kami sebagai penginjil. Ibadah aja memang dikejar-kejar Bu ya. Iya, mau dihukum underground. Jadi ya itulah, kita mengucap syukur ya ketika kita masih bisa menikmati peribadatan tempat yang layak. Gunakan kesempatan saat ini. Baik, kita bergeser kepada teman-teman yang ada di Zoom. Barangkali ada yang mau bertanya dan berbagi. Saya lihat ada Ibu Yeti. Ya, silakan Ibu Yeti. Saya langsung aja Bu ya. Malam, saya kayaknya menyapa aja karena saya nggak dengar semuanya kesaksiannya Ibu. Baik Ibu.
Puji Saya Tuhan. menyapa aja Ibu Trisna. Cuma saya dengar dari Iya. awal tadi pas ada tamu datang. Iya. Oh iya Bu Yeti. Ya malam, puji Tuhan. Ya Amin. meskipun setengah saya dengar, ya Tuhan pasti tolong. Tuhan sudah tangkap jiwa Ibu ya untuk Iya. Amin. untuk jadi umatnya, menjadi penginjil lagi, pemberita Amin. Injil. Nah, maju terus Bu, semangat, semangat. Amin. Nah, Tuhan beserta Ibu, Tuhan Yesus menyertai Ibu. Malam itu aja sih. Ibu Yeti, Ibu Yeti, Ya, kita kan sudah lama nih mendengar kesaksian dari beberapa tamu. Banyak dari mereka Bu ya, yang setelah mengenal dan menerima Tuhan Yesus, mereka menjadi penginjil, melanjutkan kabar baik ini, baik di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah kaum atau di tengah-tengah komunitas mereka, ataupun penginjilan di dalam organisasi gereja. Nah, ini yang sesuatu yang menarik Ibu ya, yang kita lihat. Jadinya mereka seperti frontliners, bagian depan, orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk mendobrak, untuk menginjil. Ya, bagaimana dengan kita ini Ibu Yeti, yang sudah dari dulu terlahir sebagai orang Kristen? Di mana peran kita ini Bu ya? Saya melihat kita ini jadi penikmat, kita mendengar, tetapi saya melihat bahwa Tuhan menggunakan mereka luar biasa untuk menjadi pendobrak, menjadi Tuhan memang turun tangan langsung menggunakan mereka untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Bagaimana Ibu Yeti melihat ini, Bu? Iya, sepertinya mungkin kita udah duluan kali ya. Kita udah duluan waktu cinta mula-mula. Kita mungkin juga seperti Ibu ini, Nursid. ya Ibu Nursid ya. Jadi kalau sekarang mungkin kita udah ke belakang jadi penikmat, sekarang yang jiwa baru, yaitu cinta mula-mulanya mereka pakai. Ya, kalau mungkin kita udah duluan, tapi ya kita juga kalau di perspektif lagi kita juga kalah gitu. Jadi maunya Tuhan tuh kita tetap terus, biarpun kita udah lama, kita juga harus seperti yang jiwa baru. Ya nggak Pak Franky? Iya. Harusnya kita juga sama, kita juga terus gitu, jangan kendor gitu. Cinta mula-mulanya jangan kendor. Oh iya, jadi sebenarnya silakan Ibu. Sebetulnya saya tuh jiwa lama Bu, saya udah 35 tahun terima Tuhan Yesus. Oh, sudah lama saya. Iya. Ya, kita menggebu-gebu. Iya, jadi haus akan firman Tuhan itu. Iya, cinta mula-mulanya tumbuh lagi Bu. Iya, itulah. Jadi lebih semangat. Iya, haleluya. Ya. Puji Tuhan. Baik Ibu Yeti, betul ya. Saya kan nggak sempat sekolah minggu, tapi anak saya semuanya sekolah minggu, gitu kan. Ya. Oh, puji Tuhan. Ya. Baik, ya betul Bu ya. Jadi kita juga ternyata mengambil bagian pada saat memang kita mengalami cinta mula-mula. Benar Ibu, saya setuju. Di saat itu kita juga menjadi orang-orang yang sangat semangat untuk memberikan atau membagikan Injil kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat ya. Luar biasa. Berarti kita masing-masing memiliki bagian tersendiri ya. Talenta masing-masing. Oke, luar biasa Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Kita akan bergeser ke, masih ada lagi Bu Yeti mau bertanya? Udah, itu Udah aja ya? sih. Baik. Ibu. Kalau begitu kita bergeser ke tamu yang lain ya. Ayo Bu, ikut penginjil sama saya Bu. Ayo, siap. Saya sudah harus meninggalkan, harus memberitakan kebenaran. Haleluya. Ya, itu talenta kita masing-masing Bu. Iya. Ibu berdoa juga ya. Lari Deborah seperti saya. Talentanya masing-masing. Ya, kamu sendiri talentanya pakai media sosial. Nah, kalau itu mungkin berjalan sendiri. Kalau saya mungkin ya di tempat aja kali ya. Di rumah Tuhan. Doakan ya Bu ya. Iya, berdoa ya Bu ya. Di sekitar kita banyak. Jadi kita punya talenta masing-masing. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, silakan. Masih ada waktu ya. Ini yang terakhir.
Ada Ibu Evi. Ya, puji Tuhan. Silakan Ibu Evi, hidupkan mic dan videonya. Nah, Ibu Evi selalu hadir kalau tamunya dari Bandung atau dari Padang ya, atau Sunda atau dari Minangkabau. Silakan. Ibu Evi, hidupkan mic dan kameranya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Ibu Evi. Ya. Puji Tuhan. Ibu, Halo, kameranya Salam, bisa diputar, Ibu. Bu ya. Kameranya bisa diputar. Saya ini ada di rumah sakit. Oke, Dia oke. jaga mertua saya. Iya, Tapi agak sedikit makanya agak pelan pelan-pelan suara. ya. Boleh, boleh. Kedengaran kan suara saya? Bisa, Oh, bisa. kelihatan. Silakan, Bu. Dekat sedikit ya ke Saya- mic. Puji Tuhan, Evi Yulian. saya dengar Ya. Ibu boleh diputar dengar kameranya? Handphonenya Orang- diputar, boleh, Bu? Diputar handphonenya, boleh? Ya. sinyalnya kurang bagus, Pak Franky. Iya. Makanya saya Lanjut matikan aja, Bu. kamera. Ya, lanjut aja. Ini Silakan. ada hujan. Ya, silakan, Bu. Lanjut. Jadi saya mau bilang, aduh, sukacita sekali orang Minang bertambah lagi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hanya itu sukacita saja saya mau menyampaikan sukacita. Sama Bu, saya orang Minang juga, saya orang Bukit Tinggi, Bu. Oh, Akabani. Baik. Sukuani. Kalau Minang, apa nan orang Minang sama orang Sunda. Oh. Jadi Atau orang gae, apa? orang gae sadoe orang apa? Orang Minang asli enggak? Iyo. Apa dari suku Koto? Oh, suku Koto, kami Peliang. Mama Peliang Gadang, apa Peliang Lawe. Berarti batu sangkar. Iyo. Oh, ini tahu ini benar-benar Oh. orang apa. Haleluya. Haleluya. Iya, biasa. Kok bisa simpanan lah nomor teleponnya nih ke Pak Franky biar bisa lebih Sobo. kan ya Pak kayak Franky jalan-jalan nanti. ke kampung. Iya benar-benar. Habis tahun baru lah kita pai menginjil ke Batu Sangka kan. Ke Bukit Tinggi. Iya. Kesaksian kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Nanti minta ke Pak Franky, Bu. Nomor saya. Boleh. Haleluya. Ya. Oke. Ya. Oke. Baik. Begitu aja, Bu. Ini ambo lagi di rumah sakit kinto. Jadi mengece enggak bisa mekareh-kareh do. Ambo pelan-pelan. Sakit ya? Sakit ginjal. Oh. Ginjal. Tapi lah ginjal lah komplikasi ginjal, tensi, kolesterol lah tinggi. Kini itu patang sore tadi dibawa ke UGD, patang masuk rumah sakit. Itu lah keluar. Atau kini dibawa ke Bali. Lah kece dokter ndak boleh pantangannya. Pokoknya jago sila aponan kan dimintanya, naturinya kece dokter mantun sila. Ya ambo tadi lah berdoa setelah awak berpengharapan dari manusia kan awak ada nan lebih dari itu kan Tuhan Yesus bisa memberi kesembuhan. Darah Yesus Iya. mengalir di Iya. dalam tubuh ini. Iya. Nanti kasih Iya. kan telepon ntar awak besopo di Uni datang ke di rumah awak besopo di Uni. Di rumah sakit awak pergi ke rumah sakit. Awak kok melayani dari dulu tahun 97 melayani di rumah sakit. Sadue tim besuk nih. Tapi Jadi sekarang Babali alai tim besuk. Kini kau nggak bisa masuk sembarangan. Jadi masuknya saya penginjilan ke Bekasi. Rumah sakit RSUD saya suka berdoa untuk tim besuk. Kita berdua dengan Ibu Lubis. Teman saya udah banyak yang meninggal di Tekatu. Oh. Ya. Jadi Jadi Uni kasih alamatnya nanti telepon ya. Tidak. Kita berdoa. Tinggalnya di Jayapura. Oh, Papua. haleluya Jesus Christ. Kita berdoa saja nanti nih di udara.
Iya, Iko puji kalau Tuhan ya. kalau orang Gayo kan tinggalnya di apa namanya di Cianjur. Nah, kalau tiba ke Cianjur, Biko main-main minta nomor Biko ke Pak Franky. Bisa besobo Biko. Ah, Ya, sekarang itu nantilah sehat minta nomor telepon ya, kita bawa tauta tak bawa tauta lah bercakap-cakap iya, nomor iya, kecian. Ibu iya, nanti iya, ke Cianjur, bersobok iya. kita. Oh iya, 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 iya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Iya, Haleluya. iya, iya, haleluya. Makasih Pak Franky. Sama-sama Ya, Ibu Evi, terima kasih ya. Baik, ini kasih. mungkin yang terakhir. Silakan. Saya lihat masih ada Ibu Ingvi, ada juga Ibu Yudit dan Pak Venta Soli ya. Bisa hidupkan mic dan videonya. Ini yang terakhir ya. Sebelum kita akhiri sesi kita pada malam hari ini. Silakan. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, maka sesi kesaksian pada malam hari ini kita akan tutup. Dan kita akan berjumpa kembali besok di jam yang sama. Tidak ada lagi sahabat-sahabat Miracle? Baik. Baik Ibu Tursina, sepertinya Iya, Pak. sesi kesaksian kita pada malam hari ini sudah berakhir dan mungkin saja Ibu ada sedikit pesan-pesan buat sahabat-sahabat Miracle di luar sana. Closing statement Ibu, silakan Ibu sebelum kita tutup dengan doa. Silakan. Puji Tuhan, pesan saya, ya kita di dalam hidup di dunia ini kita harus mencari Tuhan. Kalau kita tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada damai. Apapun pergumulan kita, persoalan kita, perkara-perkara apapun di dalam pekerjaan kita hanya andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita andalkan. Jangan kita ngadu ke tetangga, ngadu ke saudara, kepada teman-teman lain. Kita harus melihat orang, harus yang kita bisa kita ajak berkompromi, tidak membuka apa yang kita rasakan, aib atau bagaimana itu. Itulah pesan saya, hanya andalkan Tuhan. Dia memberikan kelegaan bagi kita, memberikan damai sukacita. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan memberi pertolongan. Kita susah, Dia akan menghibur kita. Kita sakit, kita akan disembuhkan. Darah Dia, bilur-bilur Dia dapat menyembuhkan. Karena di dalam Yesus itu ada kuasa, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada segala semua yang ada di dunia ini ada di dalam Yesus. Nah, Dia adalah kuasa yang lebih dahsyat, lebih mulia. Hanya Tuhan Yesus. Itu pesan saya. Jangan mengharap kepada orang lain. Karena Yeremia 17 mengatakan ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang penuh harapan. Hanya andalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih. Inilah pesan saya. Moto saya. Baik. Carilah jalan kebenaran. Pasti kamu akan mendapatkan. Engkau akan dimenangkan. Nah, itu saja Pak Franky. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Ibu Tursina dengan pesannya. Nah, sahabat-sahabat Miracle yang tergerak ingin menopang Ibu Tursina dalam pelayanan beliau, silakan di bawah video ada nomor rekening, nomor saluran berkat, sahabat-sahabat bisa menopang, bisa mendukung pelayanan Ibu. Kami yang meminta nomor Ibu karena kami tergerak ya untuk bisa memberkati sahabat-sahabat Miracle, tetapi juga di waktu yang sama kami rindu menjadi saluran berkat untuk menopang para pesaksi ya yang bersaksi buat kita semua. Silakan baik di Facebook maupun di YouTube, nomornya ada di situ dan bukan cuma malam ini, bukan cuma sampai besok. Nomornya ada terus selama-lamanya selama video masih ada di Facebook dan di YouTube ya. Selama Ibu melayani, selama Ibu di dalam Tuhan, maka nomor rekening tetap di sana. Anytime sahabat-sahabat Miracle yang tergerak untuk mendukung, untuk memberikan support, silakan ya. Karena ada tugas-tugas atau penginjilan yang memang bukan bagian kita. Mari kita dukung dengan berkat yang kita punya. Dan
sebelum kita tutup dengan doa, pesan buat besok hari Sabtu ya. Kita juga akan kedatangan tamu yang spesial, akan bersaksi. Kesaksian yang ketiga adalah Pak Nelson Pelawi. Sekarang beliau sudah bertemu dengan putrinya dari 30 tahun, tidak pernah bertemu. Dengan kesaksian di Miracle TV, puji Tuhan, ternyata video kesaksian itu sampai di Jepang. Ini menurut Pak Nelson yang ceritakan ke saya. Dan ketika keluarganya menonton di sana, mereka tergerak. Anaknya menelpon Pak Nelson, menangis. Dari 30 tahun tidak ada komunikasi. Luar biasa ya, pekerjaan Tuhan sangat-sangat dahsyat. Dan besok kita akan mendengar kesaksian beliau yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami sangat mengucap syukur karena kami sangat bersuka cita, kami sangat dikuatkan, kami diberkati dengan kesaksian dari Ibu Tursina yang luar biasa. Kami berdoa khusus kepada Ibu Tursina, diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu berkat jasmani, berkat rohani, ditambah-tambahkan ya Tuhan berkat kesehatan, dimanapun beliau melakukan pelayanan, penginjilan. Selalu Tuhan menyertai, selalu Tuhan menguatkan, lindungi selalu kesehatan, berikan selalu keselamatan. Keluarganya juga Tuhan Yesus berkati luar biasa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kepada sahabat-sahabat Miracle, dimanapun mereka berada saat ini yang sedang menonton, Tuhan Yesus juga memberkati mereka dengan berkat yang sama dan luar biasa. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka, Tuhan Yesus campur tangan dan dijadikan semua berhasil. Mereka yang berkomentar, baik mereka yang berkomentar yang memuliakan nama Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Tetapi ada juga yang berkomentar yang tidak memuliakan nama Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus mengampuni mereka. Kami sangat mengasihi mereka. Biarlah otoritas waktu Tuhan yang terbaik untuk mengubah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu Tursina, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya Ibu bersaksi pada malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita bertemu kembali. Shalom. Bye-bye. Iya. Baik Ibu, saya putuskan dulu koneksi kita dengan